Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Akuntansi Manajemen kali ini akan memaparkan materi dengan judul Perilaku Biaya yang diampu oleh Bapak Ubaidillah SWD MSI. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Novia Wahyuna Aziza, kemudian rekan saya Novita Wahyu Setianingsih, dan yang terakhir rekan saya Azizah Nur Ar-Rozak. Pada subbab kali ini yang akan dibahas ada 3 pokok perkara. Yang pertama, kategori perilaku biaya. Yang kedua, sumber daya aktivitas dan perilaku biaya. Dan yang ketiga, teknik pemisahan biaya campuran. Yang pertama yaitu kategori perilaku biaya. Perilaku biaya adalah pola yang menggambarkan bagaimana jumlah biaya bervariasi atas perubahan aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis perusahaan dapat konstan, meningkat, ataupun menurun. Ada biaya yang konsisten dan mengikuti perubahan aktivitas bisnis ini. Saat aktivitas bisnis konstan, biaya tidak berubah. Saat aktivitas bisnis meningkat, biaya akan meningkat. Dan saat aktivitas bisnis menurun, biaya juga akan menurun. Namun, ada pula biaya yang tetap konstan meski aktivitas bisnis berubah-ubah. Berikut ini 3 jenis perilaku biaya. Yang pertama, biaya variabel. Yang kedua, biaya tetap. Yang ketiga, biaya campuran. Kategori perilaku biaya. Yang pertama, basis aktivitas, yaitu merupakan sebuah biaya yang dikategorikan sebagai biaya variabel atau biaya tetap, tergantung pada basis aktivitas. Basis aktivitas merupakan ukuran yang menyebabkan suatu biaya menjadi variasi atau tidak. Basis aktivitas ini sering disebut sebagai pemicu biaya. Akuntan manajemen dengan bantuan pihak lain di perusahaan harus mengidentifikasikan basis aktivitas yang lazim dikenal, misalnya jam kerja langsung, jam mesin, unit produksi, frekuensi penanganan bahan, unit penjualan, frekuensi pengetesan, dan frekuensi order. Apabila perubahan menggunakan jam kerja langsung sebagai basis aktivitas, maka biaya upah buruh adalah biaya variabel karena besarnya total upah buruh bervariasi berdasarkan total jam kerja mereka. Dan yang kedua, biaya variabel. Biaya variabel yaitu biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan aktivitas dan volume produksi, sementara jumlah per unitnya tidak berubah. Berdasarkan definisi di atas, dapat ditekankan bahwa yang pertama, biaya variabel total berubah proporsional dengan berubah aktivitas atas perubahan aktivitas itu tadi. Dan yang kedua, biaya variabel per unit tidak berubah walaupun aktivitas berubah. Meskipun jenis biaya tertentu berperilaku variabel di suatu perusahaan, tetapi belum tentu demikian di perusahaan lain. Kategori yang ketiga yaitu biaya tetap. Biaya tetap yaitu biaya yang jumlah totalnya tidak terpengaruh oleh tingkat aktivitas dalam kisaran relevan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa 1. Jumlah biaya tetap total tidak berubah dalam kisaran relevan tertentu meski tingkat aktivitas berubah. Yang kedua, biaya tetap per unit berubah dengan perubahan tingkat aktivitas. Pengidentifikasian suatu biaya sebagai biaya tetap tidak membutuhkan penjelasan di mana biaya tersebut terjadi. Berikut kapital jenis biaya tetap, baik untuk perusahaan jasa, dagang maupun manufaktur, yaitu biaya depresi peralatan, biaya depresi bangunan, biaya abonemen listrik, biaya gaji pokok pegawai, dan biaya gaji mandor pabrik. Yang keempat, ada biaya campuran. Biaya campuran adalah biaya yang memiliki karakteristik biaya variabel meskipun biaya tetap. Sebagian dari biaya campuran berubah mengikuti perubahan aktivitas secara proporsional, sementara sebagian yang lain tidak berubah meski tingkat aktivitasnya berubah.
Untuk kategori yang kelima, kisaran relevan dan horizontal waktu. Pengklarifikasian suatu biaya ke dalam biaya variabel atau biaya tetap dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, kisaran relevan, yang kedua, horizon waktu. Kisaran relevan adalah kisaran aktivitas yang mengasumsikan bahwa perilaku variabel dan tetap adalah valid. Konsep ini berlaku pada biaya variabel dan biaya tetap. Kisaran relevan pada biaya variabel terkait dengan hubungan linier biaya variabel dengan tingkat aktivitas, sedangkan kisaran relevan pada biaya tetap terkait dengan tidak berubahnya biaya tetap dalam kisaran aktivitas tertentu. Perubahan biaya variabel mengikuti perubahan aktivitas secara proporsional. Dalam dimensi waktu jangka panjang, semua biaya merupakan biaya variabel. Hal ini terjadi karena dalam jangka panjang, semua biaya akan berubah seiring berubahnya aktivitas. Dalam dimensi jangka pendek, ada biaya termasuk biaya variabel dan juga biaya tetap. Baik, untuk subbab yang selanjutnya yaitu sumber daya, aktivitas, dan perilaku biaya. Sumber daya atau resource merupakan unsur ekonomi yang membuat perusahaan dapat melakukan aktivitas. Pada perusahaan manufaktur, sumber daya meliputi bahan baku, tenaga kerja langsung, kelistrikan, mesin, dan peralatan. Sumber daya fleksibel atau flexible resource adalah sumber daya yang diperoleh saat diperlukan dan tidak membutuhkan komitmen jangka panjang. Apabila sumber daya yang diperoleh lebih besar dari sumber daya yang dibutuhkan, maka ada kapasitas yang tidak digunakan. Dengan demikian, biaya variabel dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama, biaya variabel teknis atau engineer variable cost, dan yang kedua yaitu biaya variabel discretionary atau discretionary variable cost. Biaya variabel teknis adalah biaya variabel yang memiliki hubungan teknis yang nyata dengan aktivitas yang mengkonsumsi biaya tersebut. Sedangkan biaya variabel diskresioner adalah biaya variabel yang tidak memiliki hubungan teknis yang nyata dengan aktivitas yang mengkonsumsi biaya tersebut. Sumber daya terikat. Sumber daya terikat atau commit resource adalah sumber daya yang diperoleh di muka tanpa dipertimbangkan apakah sumber daya yang tersedia tersebut sepenuhnya habis digunakan atau tidak. Oleh karena itu, sumber daya terikat menggambarkan kapasitas berjangka waktu panjang. Maka, sumber daya ini seringkali dikategorikan sebagai biaya tetap. Biaya tetap ini dikategorikan menjadi yang pertama, biaya tetap terikat atau commit fixed cost, dan yang kedua yaitu biaya tetap discretionary atau discretionary fixed cost. Ada dua perbedaan antara biaya tetap terikat dengan biaya diskresioner. Yang pertama yaitu horizon waktu biaya diskresional. Diskresioner adalah jangka pendek, biasanya 1 tahun. Horizon waktu biaya tetap terikat adalah jangka panjang, lebih dari 1 tahun. Dan yang kedua yaitu manajemen dapat menghentikan biaya tetap diskresioner dengan dampak yang lebih kecil daripada konsekuensi penghentian biaya tetap terikat. Biaya bertahap. Biaya bertahap adalah biaya yang bersifat tetap pada kisaran aktivitas tertentu dan bersifat variabel antar kisaran aktivitas. Terkait dengan tingkat aktivitas, biaya variabel dikategorikan menjadi yang pertama, biaya variabel murni atau true variable cost, dan yang kedua biaya variabel bertahap atau step variable cost. Dalam hubungannya dengan tingkat aktivitas, biaya tetap dikategorikan menjadi biaya tetap murni atau true fixed cost dan biaya tetap bertahap atau step fixed cost. Perbedaan biaya variabel bertahap dan biaya tetap bertahap yaitu terletak pada lebar kisaran tersebut. Kisaran perubahan aktivitas dalam biaya variabel bertahap relatif sempit atau narrow, sedangkan kisaran perubahan aktivitas dalam biaya variabel bertahap relatif lebih luas atau wide. Suatu kisaran perubahan dikatakan sempit dan luas tergantung pada konteks perusahaan dan kebijakan manajemen. Teknik pemisahan biaya campuran. Biaya campuran mengandung unsur biaya variabel sekaligus biaya tetap. Agar analisis dan estimasi biaya lebih baik, maka biaya campuran ini harus dipisahkan ke dalam biaya variabel dan biaya tetap.
Apabila unsur biaya variabel dan biaya tetap yang ada dalam biaya campuran tidak dipisahkan, maka pengategorian perilaku biaya tidak dapat dilakukan dengan tepat. Ada 3 pendekatan yang lazim digunakan dalam memisahkan biaya variabel dan biaya tetap dalam biaya campuran. Ketiga metode tersebut adalah metode grafik, metode titik tertinggi dan terendah, metode regresi kuadrat terkecil. Untuk selanjutnya ke pembahasan yang pertama yaitu metode grafik atau scatter plot method adalah salah satu cara untuk menganalisis biaya dengan menggambar biaya tersebut dalam grafik. Menggambarkan grafik biaya merupakan diagnosis biaya yang esensial yang seharusnya tidak boleh diabaikan perusahaan. Ada 2 alasan yang menggambarkan kelebihan metode grafik, yaitu yang pertama, visualisasi garis persamaan estimasi, dan yang kedua, visualisasi ketepatan pemilihan pemicu biaya. Metode membuat grafik yang menggambarkan pola biaya seringkali disebut metode yang kasar atau quick and dirty method. Metode ini dianggap kasar karena menggambar grafik garis lurus tanpa menghubungkan semua titik-titik yang ada, sehingga menjadi kurang akurat. Garis lurus yang dibuat hanya menyentuh sebagian titik yang dianggap paling mewakili hubungan antara pemicu, dalam hal ini jam mesin, dan biaya. Hal inilah yang menjadi kelemahan dari metode grafik. Untuk selanjutnya yaitu metode titik tertinggi dan terendah atau highest and lower point method adalah alternatif lain selain metode grafik untuk mengestimasi elemen variabel dan tetap biaya campuran, di mana dengan mengidentifikasi biaya yang berubah dan biaya yang tidak berubah dengan adanya perubahan aktivitas antara aktivitas tertinggi dan aktivitas rendah. Metode titik tertinggi dan titik terendah memiliki keunggulan. Keunggulan metode titik tertinggi dan terendah adalah sederhana dan mudah diterapkan. Selain kelebihan, metode titik tertinggi dan terendah memiliki kelemahan. Ada 2 kelemahan metode ini, yaitu hanya menggunakan 2 titik dan aktivitas tertinggi tidak selalu diikuti biaya tertinggi dan sebaliknya. Ya, untuk yang terakhir yaitu metode regresi kuadrat kecil atau least squares regression method adalah metode estimasi unsur variabel dan tetap biaya campuran dengan meregresi aktivitas terhadap biaya aktivitas tersebut. Metode ini mengasumsikan bahwa hubungan antara aktivitas dan biaya bersifat linear. Oleh karena itu, regresi yang digunakan adalah regresi linear. Persamaan regresi pada metode kuadrat terkecil adalah Y sama dengan A plus BX, di mana A sama dengan konstanta, B koefisien, Y biaya campuran, dan X adalah aktivitas. Untuk kelebihan dari metode regresi kuadrat terkecil ini yaitu setiap titik data aktivitas dan biaya aktivitas tersebut mempertimbangkan dalam menentukan biaya variabel dan biaya tetap. Kelebihan ini mampu mengatasi kelemahan metode titik tertinggi dan terendah yang hanya mempertimbangkan 2 titik aktivitas. Untuk kelemahannya yaitu tingkat kerumitannya. Dibandingkan dengan metode grafik dan metode titik tertinggi terendah, metode kuadrat terkecil relatif lebih rumit. Perhitungan perkalian dan pangkat dalam jumlah besar rentan terhadap kesalahan. Namun, dengan adanya analisis yang canggih seperti SPSS dan Microsoft Excel, kerumitan ini dapat diatasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.